Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 hari ini akan meresum buku pemasaran sosial yang kedua dalam mata kuliah bidang psikologi sosial. Sebelum memperhatikan materi kami, yuk simak perkenalan kami. Halo semuanya, perkenalkan namaku Hardina Melia dengan FPM terakhir 005. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karina Rianidi Amanda dengan NPM akhir 010. Perkenalkan, nama saya Puan Lakmi dengan NPM 3 terakhir 020. Perkenalkan, nama saya Iqbal Syah dengan NPM 1707 121 Halo semua, nama aku Dinda Putri Agustin dengan NPM terakhir 046. Seperti yang diketahui mengenai pemasaran sosial berdasarkan pengertian Kotler, Roberto, dan Lee, pemasaran sosial adalah penggunaan teknik pemasaran untuk memengaruhi suatu individu agar secara sukarela menerima, menolak, memodifikasi, atau bahkan meninggalkan kebiasaan demi kebaikan individu tersebut atau masyarakat. Dengan begitu, pemasaran sosial adalah sebuah aktivitas yang memerlukan inovasi serta kreativitas dari pemasar untuk melakukan perubahan perilaku pada suatu individu atau masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, individu atau masyarakat yang akan mengalami perubahan perilaku tentunya akan menghadapi tantangan. Menurut Kotler, Roberto, dan Lee, berikut adalah tantangannya. Yang pertama adalah berhenti dari perilaku kecanduan dan atau ketagihan. Yang kedua adalah mengubah diri dari gaya hidup yang sudah terlanjur nyaman. Ketiga, menolak tekanan dari teman sebaya. Keempat, keluar dari kebiasaan kelompok. Kelima, merasa ketidaknyamanan. Keenam, harus mempraktikkan kebiasaan baru. Ketujuh, harus mengeluarkan uang lebih banyak. Kedelapan, harus menanggung rasa malu. Kesembilan, harus mendengar kabar yang kurang mengenakan. Dan yang terakhir atau kesepuluh adalah mengurangi rasa kesenangan. Dengan berbagai macam tantangan tersebut, maka dari itu pemasaran sosial bukanlah suatu proses yang instan dan memerlukan ketekunan dari pemasar sosial. Kemajuan pembangunan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, di mana proses dan derap langkah pembangunan merupakan proses penting dan prioritas yang hasilnya akan selalu ditunggu oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan kualitas pembangunan. Nah, pertempuran di era ini adalah pada kecerdasan, di mana kecerdasan tersebut mampu untuk menghadirkan inovasi-inovasi terbaru. Nah, kecerdasan kolektif para pelajar yang lincah akan menghasilkan bangsa yang cerdas atau smart nation. Terdapat istilah lain yaitu smart region, yaitu untuk Indonesia istilah ini merujuk pada suatu daerah, kabupaten, dan provinsi yang pintar. Di mana lebih spesifiknya, smart region merujuk pada suatu kota yang humanis dan ramah teknologi yang dihadirkan dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan kehidupan kota atau daerah yang layak ditinggali oleh para penduduknya dan kota yang kreatif. Nah, lalu di mana posisi pemasaran sosial dalam upaya pembangunan bangsa ini? Nah, pemasaran sosial ini memegang peranan yang vital atau penting, yaitu sebagai instrumen penyadaran atau pengubah sikap dan perilaku. Sukses bangsa adalah akumulasi dari etos kerja dan kinerja terbaik warga negara, di mana semakin banyak warga negara yang memiliki etos yang baik dan kinerja yang mumpuni, maka cita-cita bangsa akan dapat tercapai. Nah, pemasaran sosial ini dapat menjadi salah satu faktor penting dalam membangun keseragaman sikap perilaku. Nah, dalam proses pembangunan ini ternyata terdapat beberapa perilaku yang sejatinya ini dapat menghambat proses pembangunan bangsa. Di antaranya ada vandalisme, malas belajar, perilaku menyontek dan plagiat, perilaku menipu, dan perilaku korupsi. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu pemahaman yang utuh mengenai sikap dan perilaku warga negara yang mampu mendukung derap laju pembangunan. Diperlukan juga evaluasi untuk menilai, memilih, dan memilah mana perilaku yang perlu ditinggalkan dan mana perilaku yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Kesuksesan suatu bangsa merupakan akumulasi dari kontribusi dan kepedulian masyarakat dari bangsa tersebut. Nah, tercapainya cita-cita mulia bangsa merupakan gabungan dari seluruh potensi dan aksi nyata seluruh komponen bangsa tersebut. Diperlukan perubahan pola pikir dalam masyarakat. Pola pikir apresiatif perlu disebarkan.
untuk menyadarkan masyarakat bahwa setiap komponen individu memiliki perannya masing-masing dalam pembangunan. Setiap komponen bangsa memiliki perannya masing-masing dalam pembangunan. Komponen tersebut juga dapat berkolaborasi satu sama lain. Pemasaran sosial menawarkan pendekatan baru untuk mengubah perilaku masyarakat. Pemasaran sosial juga sangat bermanfaat untuk menciptakan kreativitas masyarakat dalam berkiprah dalam pembangunan dan mengajak masyarakat untuk berperilaku lebih baik. Menurut Sudarman, terdapat beberapa hal yang menjadi karakter dari peradaban modern ini. Yang pertama, peradaban dan keadaban manusia ini pernah mengalami 4 kali disrupsi, yaitu saat ditemukannya mesin uap, yang kedua saat ditemukannya tenaga listrik industri, saat ditemukannya teknologi informasi dan komunikasi, dan yang keempat yaitu disrupsi yang dipengaruhi oleh teknologi dan dunia virtual. Kedua, terjadinya perubahan besar dan mendasar dalam kehidupan manusia. Seperti saat ini banyaknya kehadiran robot dan internet sehingga pekerjaan manusia mulai tersingkirkan. Meskipun begitu, jenis pekerjaan baru mulai berinovasi untuk manusia. Ketiga, pada era revolusi industri 4.0, para pencari tenaga kerja akan lebih memperhatikan aspek keahlian dibandingkan ijazah dari pelamar. Lalu yang keempat, industri 4.0 ini merupakan tantangan terbuka untuk pengembangan keterampilan abad 21, yaitu diantaranya 4C, yaitu Critical Thinking, Communication, Collaboration, Creative and Innovation, serta STEM, Science, Technology, Engineering, and Math. Maka jelaslah kiranya bahwa diperlukan persiapan dan kesiapan yang lebih matang dalam rangka membangun program pendidikan bagi generasi ini. Saat ini, lembaga pendidikan mulai membangun kurikulum sesuai dengan tantangan-tantangan dunia industri dan kewirausahaan di masa depan, sehingga kolaborasi pemasaran sosial dengan mata pelajaran atau konten pelajaran adalah sebuah langkah yang baik. Pemasaran sosial memegang peranan penting sebagai perekat dan instrumen sinergi yang baik antara hard skill dan soft skill dari pelajar baik siswa maupun mahasiswa. Terdapat karakteristik program pendidikan 4.0 yang memang sesuai untuk menghadapi tuntutan revolusi industri 4.0. Seperti dengan adanya e-learning, proses belajar dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, tanpa terbatas lokasi dan waktu. Lalu, proses belajar semakin disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan pendidikan individu. Yang ketiga, warga belajar dapat memilih sendiri bagaimana cara mereka belajar. Lalu yang keempat, warga belajar akan semakin dihadapkan pada project-based learning. Lalu yang kelima, proses belajar akan lebih mengarah pada praktik langsung, hands-on learning, seperti pemagangan di dunia industri ataupun proyek kolaboratif. Dan yang keenam, proses penilaian hasil belajar akan semakin personal dan individual dengan mempertimbangkan pada potensi siswa tersebut. Yang ketujuh, pendapat siswa atau mahasiswa akan semakin dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum pembelajaran. Dan yang terakhir, siswa atau mahasiswa akan semakin mandiri dalam proses pembelajarannya, di mana tim pengajar akan lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator yang memastikan berjalan lancarnya proses belajar tersebut. Aksi atau program pemasaran sosial dalam konteks pendidikan dapat diimplementasikan untuk membangun adab, etika, sopan santun, tata nilai dari peserta didik. Ragam kreasi dari pemasaran sosial dapat ditujukan untuk membangun penghayatan tentang pentingnya adab sebelum peserta didik menuntut ilmu. Prioritasnya etika sebelum belajar beragam bahan pelajaran. Artinya, kebebasan belajar dalam skema merdeka belajar ataupun upaya mempelajari pemasaran sosial tidak boleh keluar dari aturan agama. Teman-teman sebenarnya tahu tidak sih apa yang dimaksud dengan sikap itu? Mungkin kita sudah terbiasa mendengar kata sikap dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi sebenarnya apa yang benar-benar dimaksud dengan sikap ini? Nah, secara teoritis, sikap itu menunjuk pada evaluasi individu dalam berbagai aspek dunia sosial, serta bagaimana evaluasi tersebut memunculkan rasa suka atau tidak suka terhadap isu, ide, atau orang atau kelompok sosial tersebut. Sikap atau attitude ini juga dapat diartikan sebagai sikap pandangan
atau perasaan, tetapi sikap juga tersebut disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap objek tersebut. Nah, sikap ini juga dapat menunjukkan kecenderungan perilaku dari suatu individu. Nah, terdapat beberapa urgensi dalam mempelajari konsep sikap. Yang pertama, sikap sebagai shorthand term, di mana sikap ini menghasilkan sejumlah perilaku yang berbeda-beda dalam satu kerangka menuju pada sikap tertentu. Lalu sikap ini dipandang sebagai penyebab perilaku yang dilakukan oleh suatu individu. Nah, lalu konsep sikap ini bisa menjelaskan konsistensi perilaku yang dimiliki oleh individu, dan sikap merupakan sesuatu yang penting pada diri individu tanpa harus dihubungkan dengan perilaku seseorang. Lalu bahasan sikap ini tuh menjadi suatu konsep kunci karena dianggap berpengaruh terhadap perilaku sosial dalam berbagai level. Nah, sebenarnya sikap ini memiliki beberapa konsep. Yang pertama, sikap merupakan kecenderungan bertindak, berpikir, berpersepsi, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, ataupun nilai. Lalu sikap ini menentukan apakah orang itu setuju atau tidak setuju pada sesuatu. Sikap itu relatif menetap dan mengandung aspek evaluatif, yaitu nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Biasanya sikap juga timbul dari pengalaman yang dialami oleh individu, dan sikap mempunyai segi-segi motivasi dan perasaan. Dan yang terakhir, sikap ini terbentuk dan dapat dipelajari. Kata perilaku mungkin sudah biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, tapi apa yang sebenarnya dimaksud dengan perilaku? Definisi perilaku ini sangat luas, di mana perilaku itu mencakup apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh individu, respon mental dan fisik, reaksi normal individu terhadap sebuah stimulus, dan juga reaksi tidak biasa atau abnormal individu. Nah, perilaku atau tingkah laku ini juga merujuk pada apa yang dilakukan oleh individu dan dapat diobservasi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Mendalami permasalahan sosial ini adalah juga berusaha memahami apa yang terjadi sebelum perilaku tertentu terjadi. Nah, ada satu teori terkait perilaku ini, yaitu teori hubungan sekuensial kontingensi 3 term, di mana teori ini itu menjadi dasar teoritis bagi keberadaan intervensi perubahan perilaku yang dikembangkan dan dianalisis oleh para analis perilaku terapan. Teori ini tuh mencakup 3 hal. Pertama, pembuatan definisi atau batasan tentang suatu perilaku bermasalah, lalu pembuatan identifikasi terhadap antiseden yang mendahului timbulnya perilaku tersebut. Lalu yang ketiga, ada pembuatan identifikasi terhadap konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Nah, terdapat sejumlah pola atau skema intervensi perubahan perilaku yang dapat dijadikan sebagai alternatif strategi bagi para pemasar sosial. Nah, strategi intervensi perilaku ini tuh ada 2. Yang pertama, strategi antiseden, lalu ada strategi konsekuensi. Strategi antiseden ini punya beberapa poinnya. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan pelatihan ini dilakukan untuk pemberian antiseden, lalu ada tanda tertulis atau verbal yang disampaikan secara strategis di suatu tempat di mana perilaku yang ditargetkan diperkirakan akan terjadi. Lalu ada pemodelan, itu mencakup demonstrasi perilaku spesifik pada audiens sasaran. Lalu ada komitmen perilaku. Nah, intervensi perilaku dengan meminta individu-individu untuk secara formal menyetujui mengubah perilaku mereka dengan membuat komitmen perilaku. Tadi strategi kedua adalah strategi konsekuensi. Dapat 3 poin. Yang pertama, hukuman, yaitu menerapkan teknik hukuman melalui identifikasi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan dan memberi konsekuensi negatif pada individu yang melakukan perilaku negatif tersebut. Lalu ada ganjaran, yaitu alternatif pendekatan behavioristik untuk menghindari efek samping negatif dari pemberian hukuman sebelumnya. Lalu ada umpan balik, yaitu pemberian informasi kepada para pelaku tentang tingkat atau konsekuensi dari perilaku mereka sendiri. Mungkin istilah altruisme ini jarang terdengar di telinga kita, tetapi ada kecenderungan bahwa altruisme ini pernah dialami oleh banyak orang, termasuk kita semua. Terminologi altruisme ini mengacu pada keinginan dorongan untuk menolong orang lain. Terdapat 3 ciri utama pada altruisme: empati,
yaitu kemampuan untuk merasakan perasaan yang dialami orang lain, keinginan memberi, maksud hati untuk memenuhi kebutuhan orang lain, dan sukarela. Apa yang diberikan itu semata-mata untuk orang lain, tanpa adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan. Altruisme ini juga merupakan salah satu bawaan manusia, yaitu keinginan untuk berbuat baik pada orang lain. Nah, perilaku sosial, yaitu terminologi yang maknanya mirip dengan altruisme, yaitu perilaku yang memberi manfaat atau menguntungkan orang lain, diaplikasikan pada setiap perilaku membantu orang lain tanpa si pelaku memperoleh manfaat langsung saat melaksanakan perilaku tersebut. Nah, pemasaran sosial ini dapat dilakukan karena adanya kepedulian kepada orang lain. Rasa optimis bahwa pemasaran sosial dapat merebak dan dilakukan banyak orang dapat tumbuh dan berkembang karena sejatinya manusia itu memiliki potensi altruisme. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 lebih dalam tentang pemasaran sosial. Pada tingkat global, masyarakat hari ini telah menjadi semakin horizontal, inklusif, dan vertikal. Ketiga hal ini penting menjadi bagian yang perlu menjadi perhatian para pemasaran sosial. Yang pertama, horizontal, berarti bahwa kekuatan masa ini justru berputar di antara mereka. Media sosial telah merekatkan jutaan penduduk dunia. Masyarakat sosiologis tidak lagi tunduk pada kekuatan vertikal pemimpin korporatif misalnya, namun karena keterhubungan horizontal ini mereka menjadi kuat dan saling menguatkan. Yang kedua, inklusif, perkembangan teknologi informasi telah membangun skema masyarakat yang terhubung, artinya inklusivitas semakin memudar. Jika beberapa tahun lalu kita bisa mendengar tentang informasi yang terbatas atau berita yang terbatas. Dan yang terakhir, sosial. Terminologi sosial di sini adalah sebagai lawan dari individu, yang artinya masyarakat semakin berjiwa sosial sebagai lawan dari sikap egois dan mau menang sendiri. Perkembangan dunia pemasaran. Secara umum, dunia pemasaran telah jauh berkembang, dimulai dari pemasaran yang berorientasi pada produk ke pemasaran yang berorientasi pada pelanggan, lalu pemasaran yang berorientasi pada manusia, sedangkan yang paling baru adalah marketing bergerak dari tradisional ke digital, yang pendekatan pemasarannya menggabungkan interaksi online dan offline antara perusahaan dan pelanggan. Lebih banyak definisi tentang pemasaran sosial. Adapun definisi yang lebih operasional untuk menggambarkan pengertian dari pemasaran sosial, dapat dikatakan bahwa pemasaran sosial adalah prinsip-prinsip dan teknik pemasaran untuk mempengaruhi halayak sasaran agar sesuai sukarela menerima kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Aktivitas. Pertama, aktivitas pemasaran sosial adalah aktivitas menjual perilaku, hampir sama dengan proses pemasaran pada konteks bisnis. Yang kedua, perubahan perilaku yang diharapkan terjadi adalah sukarela. Ini adalah tentang khusus bagi aksi pemasaran sosial, yaitu bahwa perilaku yang baru tercipta adalah bukan hasil paksaan atau karena perubahan. Yang kedua, menggunakan prinsip-prinsip dan teknik-teknik pemasaran tradisional. Secara umum, aktivitas pemasaran sosial dilakukan dengan mengikuti apa yang sudah disering dilakukan oleh para pelaku aktivitas pemasaran bisnis. Yang keempat, memilih dan mempengaruhi target pelanggan tertentu. Pemahaman ini tentu mengingat bahwa pasar adalah suatu yang sangat abstrak, yaitu penuh perbedaan dan variasi dari keinginan dan kebutuhan. Yang kelima, penerima manfaat adalah individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Teman-teman tahu tidak apa itu mentalitas pengemudi? Mentalitas pengemudi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan daya dorong atau inisiatif individu dalam membangun kinerjanya. Hal yang perlu dibangun adalah mentalitas pegiat atau social marketernya. Mentalitas menentukan apakah seseorang akan terus berusaha atau justru putus asa. Ada 4 prinsip driver nih menurut Casali. Yang pertama itu adalah inisiatif, yang kedua mengayomi, yang ketiga navigasi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Mentalitas driver menurut Casali itu ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama itu adalah tidak puas dengan keadaan sekarang atau status quo. Yang kedua menyukai tantangan baru. Yang ketiga memecahkan masalah bersama, menginspirasi orang lain. Yang keempat bekerja dengan hati, mencintai sesama, menjaga hubungan baik, dan memiliki kepedulian kepada orang lain.
Yang kelima adalah memimpin dengan pertanyaan, perbaiki pola pikir penumpangnya. Yang keenam, memberi arahan yang jelas dan merangkul orang-orang yang berbeda paham dengannya. Yang ketujuh, berani melakukan kesalahan dan mengambil risikonya. Yang kedelapan, mencintai perubahan tetapi tetap rendah hati dan memiliki empati. Yang kesembilan adalah memiliki creative thinking, dan yang kesepuluh adalah belajar hal-hal baru. Yuk teman-teman, kita sama-sama berlatih untuk memiliki mental pengemudi. Disiplin merupakan salah satu proses pengembangan diri teman-teman. Nah, disiplin itu memungkinkan manusia untuk terus berusaha mengembangkan dirinya, menguatkan kinerja, dan mengisi waktu-waktunya. Teman-teman, disiplin berarti individu berada dalam keadaan terpacu untuk melakukan sesuatu untuk sasaran atau goals-nya. Dalam disiplin, individu tidak memerlukan mood khusus untuk melakukan sesuatu tersebut. Teman-teman, terdapat rasa tanggung jawab dalam disiplin. Oleh karena itu, disiplin sangat perlu dimiliki oleh para pemberdaya. Yang ketiga adalah kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir memiliki makna sebagai suatu cara untuk berpikir dalam menemukan atau menyimpulkan suatu isu. Kemampuan berpikir terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kemampuan berpikir secara kreatif, dan yang kedua adalah kemampuan berpikir secara kritis. Berpikir dengan cara yang kreatif sangat diperlukan dalam memecahkan masalah karena hasil dari penemuan solusi tersebut adalah hal yang belum pernah ditemukan oleh orang-orang sebelumnya. Menurut Morgan dan teman-temannya, hasil akhir dari pemikiran kreatif ini adalah konseptualisasi atau metode baru dalam cara memandang dunia. Berpikir secara kritis merupakan sebuah seni dalam menganalisis gagasan berdasarkan penalaran logis. Para pemasar sosial sangat membutuhkan cara berpikir kritis untuk membangun suatu perencanaan yang tersistematis, memperhatikan aspek segalanya, dan secara runut.